Teknik preparasi hasil perikanan non-ikan merupakan metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi hasil perikanan non-ikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk perikanan non-ikan dan efisiensi produksi, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Jenisnya seperti udang, kerang, lobster, dan sejenisnya. Preparasi hasil perikanan non-ikan meliputi pembersihan, pengolahan, pengemasan, dan juga penyimpanan. Kemudian peralatan dan bahan yang digunakan seperti pisau, penggorengan, pemotong, pengupas, dan pemisah cangkang. Bahan lain yang dibutuhkan yaitu seperti bumbu, minyak, garam, tepung, dan sejenisnya. Keuntungan dari teknik preparasi yaitu meningkatkan nilai jual, memperpanjang masa simpan, meningkatkan kualitas, mengurangi pemborosan bahan baku, meningkatkan efisiensi. Kemudian terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti pengolahan limbah, pengawetan, pengemasan. Untuk menanggulanginya, penggunaan teknologi modern, bahan pengawet alami, dilakukan pengembangan metode pengemasan yang ramah lingkungan. Preparasi hasil perikanan non-ikan yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan kelangsungan industri keberlanjutan. Perlu dilakukan pengelolaan sumber daya yang bijaksana. Kemudian inovasi dan riset. Keamanan, higienitas, penggunaan bahan pengawet yang aman, dan penerapan standar keamanan pangan akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian peraturan dan standarnya seperti SNI atau Standar Nasional Indonesia, HACCP, dan ISO atau International Organization for Standardization. Mematuhi peraturan dan standar yang akan memastikan bahwa produk non-ikan memenuhi persyaratan. Metode ini efektif untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produk non-ikan. Teknik preparasi udang. Pilih udang yang segar dengan warna yang cerah, cegukan yang utuh, dan kulit yang kencang. Pastikan tidak ada bau yang tidak biasa atau tanda-tanda pembusukan. Bersihkan udang di bawah air dingin untuk menghilangkan kotoran atau pasir yang mungkin melekat. Bisa juga dengan melakukan merendamnya sebentar dalam air dingin dengan sedikit garam untuk membantu membersihkan. Singkirkan cangkang dan kepala. Untuk udang yang lebih kecil, Anda dapat misalkan untuk meninggalkan ekor atau memotongnya sesuai keinginan. Selanjutnya, untuk udang yang lebih besar, Anda biasanya akan menghapus seluruh cangkang dan kepala. Potong bagian belakang untuk mengakses daging dengan mudah. Hilangkan vena hitam. Potong punggung udang secara melintang dan buang vena hitam yang terdapat di punggung. Anda dapat melakukan ini dengan pisau kecil atau memotongnya dengan ujung pisau. Selanjutnya, rendam udang dalam bumbu atau air asam selama beberapa menit untuk memberikan rasa dan memperhalus dagingnya. Baik, untuk teknik preparasi kepiting, yaitu yang pertama ada pemilihan kepiting yang segar, yaitu pilih kepiting yang masih hidup atau baru saja mati untuk memastikan kesegarannya. Pastikan cangkangnya utuh dan tidak retak. Selanjutnya, bersihkan kepiting. Bilas kepiting di bawah air bersih untuk menghilangkan kotoran dan pasir. Gunakan sikat kecil untuk membersihkan bagian-bagian sulit di cangkang. Lalu rebus dan atau kukus. Ada dua metode umum untuk memasak kepiting. Yang pertama merebus atau mengukus. Pilih metode sesuai preferensi. Untuk merebus, isi panci dengan air, tambahkan garam dan didihkan. Rebus kepiting selama sekitar 15-20 menit. Dan untuk mengukus sendiri, letakkan kepiting di atas wadah yang dapat menahan panas di atas air mendidih selama 20-30 menit. Selanjutnya, dinginkan dan pecahkan cangkang. Setelah kepiting dimasak, dinginkan sebentar sebelum menangani untuk menghindari terbakar. Lalu pecahkan cangkang dengan palu atau alat khusus kepiting.
Hati-hati agar tidak merusak dagingnya. Selanjutnya yaitu pisahkan daging kepiting dari cangkang dan kaki. Hati-hati saat melakukan ini untuk memastikan Anda mendapatkan sebanyak mungkin daging tanpa mencampurinya dengan serpihan cangkang. Dan yang terakhir, bersihkan daging. Periksa daging untuk memastikan tidak ada bagian cangkang atau bahan-bahan yang tidak diinginkan lainnya. Bersihkan daging dari serpihan-serpihan kecil yang mungkin masih melekat. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik preparasi cumi. Yang pertama, terutama pilih cumi yang segar. Pilih cumi dengan kulit yang bersih dan berkilau, mata yang jernih, dan aroma laut yang segar. Pastikan tidak ada bau yang tidak biasa atau tanda-tanda pembusukan. Yang kedua, bersihkan cumi di bawah air dingin untuk menghilangkan pasir atau kotoran yang mungkin melekat. Keluarkan kantung tinta dan tulang belakang transparan di dalam tubuh cumi. Potong dan bersihkan kepala cumi dan buang mata, paruh, dan kulit kepala. Bersihkan tubuh cumi dari organ-organ internal seperti usus dan pen yang terdapat di bagian dalam tubuh cumi. Selanjutnya, pisahkan tubuh cumi dari kepala dengan memotong di bagian pangkal kepala. Anda dapat menyimpan kepala untuk membuat kaldu atau menggunakannya dalam hidangan tertentu. Pisahkan sotong dan tubuh. Di bagian atas tubuh cumi, Anda akan menemukan pen atau kartu tulang yang bisa Anda lepaskan. Pisahkan kulit tubuh dari daging dengan hati-hati. Terkadang kulit ini bisa dikelupas dengan mudah. Selanjutnya, siapkan cumi untuk memasak. Anda dapat memotong tubuh cumi sesuai keinginan, misalnya menjadi cincin atau potongan-potongan yang sesuai dengan resep. Anda juga bisa menyimpan tubuh dan tentakelnya untuk utuh untuk dimasak secara keseluruhan.